Halo, perkenalkan nama saya Yamani Penyabar Hareva, NIM 2240500189. Di sini saya membuat video vlog membahas tentang peralihan hak atas tanah mata kuliah Hukum Agraria. Oke, langsung saja saya bahas. Peralihan hak milik atas tanah terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan pasal 26 UPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Menurut pasal 1023 KUH Perdata, para ahli waris menerima hak terdahulu untuk pendaftaran bodel ataupun menolak warisan tersebut. Dengan jatuhnya tanah kepada para ahli waris, terjadilah pemilikan bersama hak milik jika tanah tersebut hanya satu-satunya. Akan tetapi, jika pewaris memiliki tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat, maka tanah dimaksud telah menjadi milik masing-masing ahli waris. Nah, untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, maka surat keterangan waris sangat diperlukan sebagai dasar untuk pendaftaran tanahnya. Namun, sampai saat ini untuk memperoleh surat keterangan waris, hukum yang berlaku di warga negara Indonesia masih berbeda-beda. Sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dan sesuai dengan pasal 25, surat keterangan warisan itu merupakan suatu keharusan. Hanya saja pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan. Untuk menyeragamkan masalah surat keterangan waris dengan memperhatikan penggolongan warga negara adalah 4 golongan, yaitu 1. Golongan keturunan Eropa, surat keterangan warisan yang dibuat oleh notaris. Kedua, golongan penduduk asli atau pribumi, surat keterangan waris oleh para ahli waris disaksikan oleh lurah, diketahui oleh camat. Ketiga, golongan keturunan Tionghoa oleh notaris. Dan keempat, golongan keturunan timur asing lainnya seperti India dan Arab. Surat keterangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Nah, untuk keempat golongan tersebut dapat juga diganti dengan keputusan pengadilan negeri, dan bagi golongan Bumi Putra Islam dengan surat keputusan pengadilan agama ataupun mahkamah syariah. Bagi golongan timur asing, Cina, termasuk juga mereka yang sudah menjadi warga negara Indonesia maupun yang masih warga negara asing. Surat keterangan kewarisannya dibuat oleh notaris. Namun di daerah tertentu di Jawa Barat, surat keterangan waris tersebut dibuat oleh Kota Madia berdasarkan ketentuan peraturan daerah masing-masing. Dalam perkembangannya, peralihan hak karena pewarisan telah mendapat penegasan tentang peralihan hak karena pewarisan sebagaimana tersebut dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yakni 1. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah, hak yang sudah terdaftar wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada kantor pertanahan. Sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris atau surat penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris. Kedua, jika bidang tanah yang merupakan warisan yang belum didaftar, wajib diserahkan dokumen-dokumen surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa atau lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali atas nama pewaris. Ketiga, jika penerima waris terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris seperti tersebut pada nomor 1 di atas tadi. Nomor 4, jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan serta dengan akta pembagian waris yang membuat keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Dalam hal pembagian waris dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan harta waris jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Pendaftaran peralihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti hak lain, misalnya akta PPAT. Kelima, warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya. Didaftarkan peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut. Sesudah hak tersebut didaftar sebagai hak harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 51, di mana pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Suatu hak bersama yang diperoleh dari warisan perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar pendaftarannya. Nah, dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta waris seringkali yang menjadi pemegang hak individu itu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hak tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama. Nah, sengketa tanah yang berkepanjangan seringkali terjadi dalam pewarisan. Misalnya, tanah diwariskan kepada satu pihak, namun ada pihak lain yang telah mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat walaupun bukan pewaris yang sah dari tanah yang disengketakan. Sengketa tanah waris sering terjadi pada sengketa sertifikat ganda yang proses lahirnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dilanjut, hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain. Hak milik sebagai suatu lembaga hukum dalam hukum tanah telah diatur baik dalam hukum tanah sebelum UU PA maupun dalam UU PA.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah harus didaftarkan, namun sebagian besar masih belum didaftarkan. Ini adalah kenyataan mengenai keadaan tanah-tanah di Indonesia. Tanah-tanah yang sudah didaftarkan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan tanah-tanah yang belum didaftarkan. Bagi tanah yang sudah didaftarkan memang tidak banyak mengalami hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi, untuk tanah yang belum didaftarkan akan ditemukan banyak hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan studi kepustakaan atau library research yang bersifat yuridis normatif sebagai ilmu normatif atau ilmu hukum. Memiliki karakteristik atau cara tersendiri yang sifatnya ilmu sosial, bagaimana persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mengenai pengaturan warisan lewat perundang-undangan atas tanah warisan dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pengaturan pewarisan tanah dalam perundang-undangan serta bagaimana cara peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Oke, lanjut. Pertama, pewarisan dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pewarisan hak atas tanah dalam praktik disebut pewarisan tanah. Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah, bukan tanahnya. Kedua cara peralihan hak atas tanah melalui pewarisan untuk kepentingan pendaftaran peralihan haknya ada dua, yaitu syarat material, yakni ahli waris harus memenuhi syarat sebagai pemegang atau subjek hak dari atas tanah yang menjadi objek pewarisan. Syarat formal. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak, maka pewarisan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahli waris. Nah, prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena pewarisan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pewarisan dimuat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dalam pasal 21 ayat 5. Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah, bukan tanahnya. Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan pasal 26 UPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Seyogian pewarisan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tidak hanya terjadi karena ketentuan undang-undang, melainkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena adanya surat wasiat yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah. Nah, demikian penjelasan saya tentang peralihan hak atas tanah warisan. Mohon maaf jika ada salah dan jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.